Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, this is Sir Nusradin in Medan. How are you today? Are you okay? I hope so. Baik teman-teman, pada video kali ini Sir Nusradin akan melanjutkan pembahasan tentang present simple tense. Ini adalah merupakan bagian yang ketiga ya, part 3. Kelanjutan dari video yang sebelumnya. Oke teman-teman, teman-teman masih ingat pada video yang lalu present simple part 2 yang bagian 2 itu telah Sir Nusradin jelaskan bagaimana membuat pertanyaan ya, how to make questions. Oke. Based on type of questions, berdasarkan jenis pertanyaannya, yaitu ada dua, ada yes no questions ya, pertanyaan yang dapat dijawab dengan yes atau no, dan open ended question ya, pertanyaan yang tidak dapat dijawab ya dengan yes no question ya. Open ended question adalah pertanyaan yang menggunakan question words ya, kata tanya seperti what, where, when dan sebagainya. Oke teman-teman. Nah, kali ini Sir Nusradin akan membahas question wordnya, kalimat question, kalimat bertanyanya yang negatifnya, ya, yang negatifnya, dengan menggunakan using main verb, ya teman-teman. Dia bagaimana menggunakan verb dan tidak menggunakan main verb, itu nanti kan seperti yang pada video yang lalu udah dijelaskan. Oke teman-teman. Nah, sebelum kita lanjutkan, oke teman-teman yang belum subscribe ya, silakan subscribe. Oke teman-teman. Oke. Nah, yes no question yang negatif ya, dengan menggunakan main verb ya, menggunakan kata kerja utama. Nah, coba perhatikan teman-teman. Rumusnya don't atau doesn't plus subject plus verb 1. Nah, ya contohnya, tidakkah kamu bekerja hari ini? Nah, bagaimana kita buat pertanyaan seperti itu? Nah, kita lihat di sini subjeknya adalah you, ya kamu. Otomatis kita menggunakan don't, bukan doesn't, karena doesn't untuk orang ketiga tunggal, for the third singular person, ya. Nah, jadi di sini don't, you bekerja, work today. Nah, gitu teman-teman ya. Tidakkah kamu bekerja hari ini? Don't you work today? Oke. Nah, kalau menanyakan orang ketiga tunggal misalnya, tidakkah ya ibumu bekerja hari ini? Doesn't ya, kalau ibumu, your mother work today. Nah, ya. Tidakkah ibumu bekerja hari ini? Ya. Doesn't your mother work today? Nah, ya, untuk orang ketiga kita gunakan doesn't, ya. Untuk orang yang kedua ya, kita gunakan don't. Nah, gitu. Oke. Nah, misalnya teman-teman mau mengatakan, tidakkah aku kelihatan pintar? Atau tidakkah aku kelihatan ganteng? Ya, gimana saya? Tidakkah aku kelihatan
Kelihatan apa nih ya teman-teman? Apakah misalnya kelihatan pintar? Nah, teman-teman perhatikan di sini, ini kelihatan ya. Bahasa Inggrisnya itu look ya, kelihatan ini bahasa Inggrisnya look ya, look. Kelihatan. Ya, ini merupakan verb ya, kata kerja ya, look. Ya, teman-teman, bukan look at. Ya, kalau look at itu melihat ke, ya. Jadi kata look ini ya kalau ditambah dengan preposition dia menjadi yang disebut dengan phrasal verb. Ya, ada misalnya look for, mencari, ya, look at, melihat ke, ya, look after, menjaga, dan sebagainya. Ini hanya look, ya, look doang gitu, ya. Jadi look sini artinya kelihatan. Jadi tidakkah aku kelihatan pintar? Nah, itu don't I, ya, looknya udah ada di sini, teman-teman. Don't I, ya, don't I look smart? Nah, gitu teman-teman, ya. Tidakkah aku kelihatan pintar? Don't I look smart? Ya, ini merupakan yang negatifnya. Oke, teman-teman. Nah, sekarang yang kedua, open-ended question. Ya, open-ended question yang negatif. Ya, pada video yang lalu udah dijelaskan yang positifnya. Sekarang yang negatifnya. Nah, rumusnya teman-teman, question word tambah don't atau doesn't tambah subject. Nah, di sini juga menggunakan verb ya, menggunakan main verb. Oke, teman-teman. Nah, contoh kalimatnya misalnya kenapa kamu tidak bekerja hari ini? Kenapa kamu tidak bekerja hari ini, pada hari ini? Nah, jadi question word-nya kenapa itu why. Ya. Terus di sini kamu, subjeknya ya, subjeknya di sini. Subjeknya kamu, you. Nah, tapi sebelum subjek kita dahului dengan kalimat negatifnya, don't atau doesn't. Di sini kita ngambil don't ya, karena you. Why don't you bekerja ini adalah work hari ini, today. Nah, teman-teman. Ya. Jadi kenapa kamu tidak bekerja hari ini? Why don't you work today? Misalnya, kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Nah, bagaimana teman-teman? Kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Ya. Kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Nah, oke teman-teman, bagaimana kira-kira terjemahannya? Kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Oke. Ya, kenapa? Why? Nah, jangan langsung why you ya. Bahasa Indonesianya memang kenapa kamu, jangan langsung diterjemahkan ya, why you. Nah, di sini banyak para siswa membuat kesalahan, merupakan kesalahan umum. Oke, teman-teman. Nah, jadi kita lihat saja, jadi harus berpegang teguh ya. Berpegang teguh pada rumusan yang ini. Ya, form bentuknya ya, bentuk strukturnya. Oke. Jadi why? Masih juga kamu di sini, masih juga kita gunakan you. Why don't you ya mengatakan say ya sesuatu, something. Nah,
Oke, teman-teman. Why don't you say something? Why don't you say something? Oke, teman-teman. Kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Nah, jadi teman-teman perhatikan di sini kita menggunakan verb. Ya, kita menggunakan verb. Jadi di sini juga tidak boleh menggunakan seperti yang misalnya are. Ya, di sini nggak boleh misalnya why aren't you? Ya, kenapa? Karena menggunakan verb. Ya. Nah, di sini juga kenapa kamu tidak bekerja hari ini? Tidakkah kamu bekerja hari ini? Don't you work today? Tidakkah ibumu bekerja hari ini? Doesn't your mother work today? Nah, ini juga nggak boleh. Misalnya di sini kita gunakan aren't you? Ya, isn't your mother nggak boleh. Karena apa? Karena ada menggunakan verb. Ya, menggunakan main verb. Oke, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak menggunakan main verb? Ya, kita menggunakan auxiliary verb, ya, is, mr, itu dengan kata-kata adjektif, ya, adjektif, noun, pronoun, adverb. Oke. Nah, sekarang kalimat tanyanya, ya, using auxiliary verbs, ya, menggunakan auxiliary verb, yaitu is, mr, ya, untuk present. Oke. Nah, teman-teman, di sini menggunakan auxiliary verb, ya, ini dia auxiliary verbnya. Ya, karena dia negatif, is jadi is not, isn't, singkat, am jadi am not, ya, am not ini tidak bisa digabung, ya, jadi dia tetap am not. Nah, ini are not digabung jadi aren't, plus subject, ya, plus adjektif atau noun atau pronoun atau adverb. Oke, teman-teman. Nah, bagaimana contoh kalimatnya? Misalnya tidakkah, ya, tidakkah ibumu di rumah sekarang? Nah, jadi misalnya, ya, kita ingin membuat pertanyaan, tidakkah ibumu di rumah sekarang? Oke, teman-teman. Nah, di sini lihat dulu, yang perlu dilihat dulu adalah subjeknya, ya, ibumu, ya. Apa itu ibumu? Your mother, ya, your mother, ya, ibumu, your mother. Nah, your mother adalah orang ketiga tunggal. Nah, otomatis kita menggunakan isn't, ya. Isn't your mother di rumah? Teman-teman apa? At home. Ya, sekarang. Now. Isn't your mother at home now? Ya, teman-teman. Coba perhatikan ini isn't, ya. Terus subjeknya adalah your mother. Plus, nah ini plus apa nih? Kan boleh adjektif, boleh noun, boleh pronoun, boleh adverb. Nah, at home itu adalah adverb. Ya, kata keterangan, ya. At home. Ya, boleh juga disebut sebagai phrasal adverb. Ya. Oke, teman-teman. Ya, jadi jangan sampai buat pertanyaan doesn't your mother, ya, kenapa nggak boleh? Karena di sini tidak ada menggunakan verb. Di sini menggunakan adverb. Ya, adverb phrase. Oke. Nah, contoh lain lagi misalnya, tidakkah bos kamu
ya, di kantor? Tidakkah bos kamu di kantor? Maksudnya, tidakkah ya bos kamu di kantor? Isn't your boss ya in the office? Ya, in the office. Ya, tidakkah bos kamu di kantor? Isn't your boss in the office? Oke teman-teman. Nah, ini contoh ya membuat pertanyaan untuk yes no question. Nah, bagaimana dengan open ended question? Nah, untuk open ended question teman-teman, ini rumusnya ya. Question word tambah isn't atau am not tambah aren't tambah subject ya, tambah ini adjektif atau noun atau pronoun atau adverb. Nah, contohnya kenapa ya kenapa mereka tidak ya, kenapa mereka tidak ya tidak puas misalnya ya, kenapa mereka tidak puas, kenapa, why. Nah, subjeknya adalah mereka. Mereka itu kita gunakan aren't ya. Why aren't they ya, why aren't they puas apa teman-teman ya, satisfied. Nah ya, kenapa mereka nggak puas, why aren't they satisfied? Oke. Nah, ini bentuk negatif dari open ended question yang tidak menggunakan main verb, tapi di sini menggunakan apa? Using auxiliary verb ya. Jadi di sini dengan menggunakan ini auxiliary verb ya. Jadi auxiliary verb itu dia tidak boleh ya ada main verb di situ, ada main verb ya. Jadi dalam bahasa Inggris tidak boleh double gitu ya, kecuali ada kalimat berikutnya ya menggunakan subjek berikutnya ya, dalam kalimat kompleks misalnya ya teman-teman. Oke, jadi ini kita semua lagi berbicara dengan tentang kalimat yang sederhana ya, simple sentence. Nah, ini dia tentang negatif ya, bentuk negatif dari yes no question dan open ended question. Oke teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita lanjut dengan membuat kalimat positif, kalimat negatif. Jadi kita bukan lagi membuat question. Nah, jadi teman-teman, kita telah selesai bagaimana cara membuat pertanyaan ya, how to make question udah selesai. Nah, sekarang kita fokus bagaimana membuat kalimat positif untuk present simple ya, dan juga kalimat negatifnya ya. Kalimat negatif bukan pertanyaan yang negatif, tapi kalimat negatif. Nah, oke teman-teman, untuk kalimat positif ya, present simple ya, ingat teman-teman ya, ini present, kita bicara tentang present simple. Masalah kegunaan itu telah dibahas pada video yang berjudul Present Simple Tense Part 1. Itu sudah dijelaskan ya, kapan aja kita menggunakan kapan saja kita menggunakan bentuk present simple ya, diantaranya misalnya pekerjaan yang diulang-ulang ya, repeated activities ya. Jadi
kegiatan yang berulang-ulang, ya, misalnya pergi ke kantor setiap hari, bangun tidur, sarapan dan sebagainya, ya, dan lain-lain. Ya, coba dilihat kembali di dalam video yang berjudul The Present Simple Tense Part 1, ya. Oke teman-teman. Nah sekarang pembahasan tentang membuat pertanyaan itu sudah selesai teman-teman. Nah sekarang bagaimana membuat kalimat positifnya, ya. Subjek plus verb one, ya, dalam tanda kurung, plusnya bisa tambah s, bisa tambah es, ya. Ini untuk orang ketiga tunggal, ya. Ingat teman-teman, untuk orang ketiga tunggal itu harus verbnya itu ditambah s atau es, ya. Itu tergantung jenis verbnya, ya. Oke teman-teman, misalnya teman-teman, sebelum saya dilanjutkan, ada keterangan tambahan untuk present simple ini, ya, itu sering digunakan kata-kata, ya, selalu, ya, always, ya, selalu, ya, often, ya, sering, ya, misalnya sering, misalnya apalagi teman-teman, biasanya, usually, biasanya, ya, terus ada kata-kata misalnya sometimes, kadang-kadang, ya, kadang-kadang. Terus apa lagi teman-teman? Ya, misalnya ada lagi jarang. Apa jarang teman-teman? Seldom. Ya, jarang. Ya. Terus untuk mengatakan misalnya berapa kali, misalnya kita mengatakan sekali seminggu, misalnya once a week, misalnya, ya, ya, sekali seminggu, ya, misalnya 2 kali, twice a week, ya, 2 kali seminggu, ya, ya, dan lain-lainnya. Nah, jadi ini ada keterangan seperti always, selalu, often, sering, usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, seldom, jarang. Misalnya ada kata, ya, once a week, sekali seminggu, twice a week, 2 kali seminggu, ya, dan sebagainya teman-teman. Ya, ini sering kali digunakan dalam kalimat present simple. Oke teman-teman. Ya, misalnya dia, ya, jarang, ya, mengunjungi, ya, neneknya. Ya, dia jarang mengunjungi neneknya, ya. Jadi neneknya tuh rumahnya beda dengan rumahnya. Dia jarang mengunjungi neneknya. Ya, bagaimana bahasa Inggrisnya? Ya, ini subjeknya dia. Katakanlah sini misalnya she, ya, untuk dia, untuk wanita. Nah, kata kerjanya di sini mengunjungi, ya. Itu bahasa Inggrisnya apa teman-teman? Visit, ya. Nah, berhubung ini adalah orang ketiga tunggal teman-teman, maka kita harus menambahkan s. Ini harus diingat ya teman-teman, nggak boleh lupa ya. She visits. Oke, ada kata jarang ya, sorry. Nah, jadi dia harus kita langsung menggunakan kata jarangnya dulu. Jadi nggak boleh terbalik ya. Jadi jarang,
Ya, apa tadi jarang? Seldom, ya. She seldom visit, tambah S, neneknya her grandma, ya, grandma atau grandmother, ya. She seldom visit her grandma, ya. Dia jarang mengunjungi neneknya. Oke teman-teman, ya, grandma atau grandmother ya sama ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada objek ya. Jadi di sini juga bisa ya dalam tanda kurung tambah objek. Oke teman-teman. Nah, kenapa dibuat dalam tanda kurung? Karena ini tergantung kita menggunakan visit ya, kata kerjanya ya. Kebetulan kata kerja visit mengunjungi ini harus ada objeknya. Ya, tidak boleh misalnya she seldom visit. Dia jarang mengunjungi. Siapa? Nggak jelas. Jadi harus ada objeknya. Ya. Tapi ada juga kata kerja yang tidak perlu ya objek. Yang tidak butuh objek, ya teman-teman. Yang disebut dengan intransitive verb. Kalau ini istilahnya itu kata kerja yang membutuhkan objek itu namanya transitive verb. Oke. Itu setelah dijelaskan dalam video Senus Radin yang membahas tentang part of speech ya, tentang verb. Ya, bisa dilihat nanti. Nah. Oke, teman-teman. She seldom visit her grandma. Oke. Oke. Contoh lain lagi bagaimana misalnya? Dia misalnya atau saya lah. Saya selalu ya bangun tidur ya jam 5 pagi ya. Saya selalu bangun tidur jam 5 pagi. Ya, bagaimana teman-teman? Bahasa Inggrisnya? Ya. Oke, lihat. Saya subjeknya I selalu itu apa? Always bangun, ya, bangun tidur. Itu bahasa Inggrisnya get up. I always get up pada jam 5 pagi at 5 a.m. Ya. Untuk menunjukkan pagi itu jam 5 pagi itu kata AM. Ya, istilahnya dalam bahasa Inggris. Ya. Kalau jam 5 sore itu PM ya. Kalau sore kita sebutkan PM, kalau pagi kita sebutkan AM. Ya, I always get up at 5 AM. Oke. Terus bagaimana teman-teman kalau kita sebutkan I always get up at 5 o'clock misalnya? Boleh, ya, nggak jadi masalah. Yang penting biasa dengan kata get up ini selalu bangun tidur di pagi hari, ya, nggak mungkin di siang hari gitu, ya. Ya teman-teman. Nah di sini tidak perlu tambah s, karena apa? Nah di sini nggak perlu tambah s, gets up nggak perlu. Tapi kalau untuk orang ketiga tunggal ini harus ada s-nya sini, ya. Misalnya my sister misalnya, ya, my sister always gets up late. Saudara perempuanku, my sister always, lihat di sini teman-temannya, gets, ada s-nya di sini. Ya, karena my sister itu adalah orang ketiga tunggal. Always get up late, selalu bangun tidur terlambat. Oke. Teman-teman ini coba perhatikan, jadi s-nya bukan di up-nya tapi di gets up di sini. Ya. Karena ini kata gets up, ya.
keywordnya, kata kuncinya itu di get, bukan di up. Nah, jadi nambah S-nya bukan di sini, tapi di sini ya. Sininya. Oke, teman-teman. My sister always get up late. Ya, saudara perempuanku selalu bangun terlambat. Oke, gitu teman-teman. Oke. Jadi ini adalah kalimat yang positifnya, ya. Kalau yang negatifnya, ya teman, ya, ini rumusnya udah ada sini, ya. Contohnya misalnya mereka tidak mau datang, ya. Misalnya mereka tidak mau datang. Mereka tidak mau datang. Nah, bagaimana teman-teman? Mereka, subjeknya they, ya, don't, ya, mau ini, teman-teman, ini verb, ya. Jadi juga teman-teman yang sedang belajar bahasa Inggris, kadang-kadang dia merasa bingung, mau ini, itu apakah bahasa Inggrisnya itu apa? Want, ya. Jadi dia akan melihat want ini apa ya? Sifat atau kata kerja, ya. Maka teman-teman, Sir Nusradin selalu sarankan kalau ingin berkonsultasi dengan kamus, ya, maksudnya melihat arti kata dalam kamus, jangan lihat hanya arti katanya saja, ya, tapi lihat juga, ya, part of speech-nya itu, maksudnya jenis kata itu, jenis kata apakah dia verb, apakah dia adjektif. Nah, jadi want ini adalah verb, ya. Jadi mereka tidak mau datang, they don't want, ya, to come. Nah, ya, they don't, ini verbnya, ya, they don't want to come. Oke, teman-teman. Nah, ini adalah kalimat negatif. They don't want to come. Mereka tidak mau datang. Oke, teman-teman. Nah, jadi demikian saja ya, teman-teman. Kalau tidak menggunakan main verb, gimana teman, ya? Jadi misalnya using, ya, using auxiliary verb, ya, auxiliary verb is am, are. Nah, oke teman-teman, kalau menggunakan auxiliary verb, nah teman-teman, nah ini rumusnya ya. Jadi kalau untuk menggunakan auxiliary verb is, am, are, oke, otomatis di sini tidak ada lagi main verbnya, ya. Jadi auxiliary verb, ya, tidak boleh dicampur dengan main verb, ya, kecuali main verbnya tambah ing, itu kalimat sedang, ya, itu nanti kita bahas, ya, tentang present continuous. Oke. Nah, ini jadi contohnya misalnya dia, ya, dia kecewa, ya, misalnya dia kecewa. She is, ya, apa kecewa teman-teman? Ya, kecewa itu boleh upset, ya, atau maksudnya disappointed, ya, disappointed, ya, kecewa, ya. Jadi kecewa boleh upset, boleh disappointed. She is upset, she is disappointed. Jadi subjek tambah to be-nya ini tambah adjektif. Oke. Nah, mungkin teman-teman mengatakan bagaimana kalau menggunakan noun, ya, misalnya dia adalah, he is a teacher.
He sebagai subjeknya, tambah is, tambah di sini noun ya. A teacher ini adalah noun. Ya, atau disebut juga ini noun phrase. Ya, noun, boleh kita katakan noun atau noun phrase. Ya, karena dia terdiri dari dua kata, a teacher. He is a teacher. Oke. Bagaimana kalau menggunakan yang ini adverb misalnya? Mereka di sini ya. Mereka di sini. Ya, genosingnya mereka they are here. Nah, kita gunakan ini. Kita menggunakan adverb. Oke, bagaimana menggunakan yang ini? Ya, pronoun, kata ganti, apakah bisa? Bisa, ya. Contohnya misalnya buku ini adalah milik, ya, milikku, ya, milik saya. Ya, lihat subjeknya teman-teman. Buku ini milik saya. Oke. This book is mine. Nah, ya teman-teman, mine ini adalah pronoun. Ya, kata ganti, teman-teman. Jadi makanya rumusnya subjek tambah auxiliary verb, ya, boleh tambah adjektif atau noun atau pronoun atau adverb. Nah, di sini buku ini adalah milik saya. This book is mine. Jadi mine ini kita menggunakan apa teman-teman? Pronoun. Ya. Jadi ini adalah bentuk positifnya. Oke teman-teman. Nah, bagaimana bentuk negatifnya? Ini, ya, subjek tambah isn't atau am not atau aren't, ya, teman-teman. Nah, misalnya mereka tidak di sini, ya. Contoh misalnya mereka tidak, ya, tidak di sini. Mereka tidak di sini, ya. They aren't here. Ya, mereka tidak di sini atau tidak di sana. Ya, atau there. They aren't there, mereka tidak di sana. They aren't here, mereka tidak di sini. Ya teman-teman. Ya, contohnya lagi misalnya aku tidak sehat hari ini, ya. Aku tidak sehat hari ini. Ya, gimana teman-teman? I am not, ya, sehat well today. I am not well today. Oke teman-teman. Apa contoh lagi? Oh, kami tidak serius, ya. Contohnya misalnya kami tidak serius. Kami tidak serius. Ya, gini bahasa Inggrisnya? We aren't serious. Nah, oke teman-teman. Ini bentuk negatif, ya. Jadi ini bentuk kalimat negatif. We aren't serious. Ya, ini bentuk present simple. Oke teman-teman.
Ya. Oke, teman-teman, Sir Nusradin telah membahas present simple ya, ada bagian yang ketiga, merupakan lanjutan dari video kami yang sebelumnya yang berjudul present simple yang part 2. Oke. Jadi pada video ini Sir Nusradin telah membahas tentang kalimat negatif, kalimat pertanyaan tapi dia yang negatif ya, apakah dia menggunakan verb, main verb, apakah menggunakan auxiliary verb, itu udah dijelaskan ya teman-teman. Dan bagaimana kalimat positif, kalimat negatif dengan menggunakan main verb atau dengan menggunakan auxiliary verb, itu telah Sir Nusradin jelaskan. Oke teman-teman, nah sebelum kita akhirin, sebelum Sir Nusradin mengakhirin video ini, Sir Nusradin akan memberi contoh ya, pertanyaan dan jawabannya ya, dengan menggunakan bentuk present simple. Oke, number 1. Jam berapa kamu bangun tidur setiap hari? Oke teman-teman. Nah, jam berapa kamu bangun tidur setiap hari? Oke, teman-teman, bagaimana? Jam berapa kamu bangun tidur setiap hari? Ya, jam berapa? Nah, jadi pertama, teman-teman, pertama sekali bagi untuk kita menerjemahkan ini, selalu ya teman-teman tanya dulu pada diri sendiri, apa jenis pertanyaan ini? Apakah ini yes no question? Pertanyaan yang bisa dijawab dengan yes no? Ya, jam berapa? Ternyata bukan. Ya, karena nggak bisa di sini dijawab iya, tidak. Oke, berarti ini jenis pertanyaan apa teman-teman? Open-ended question. Ya, pertanyaan yang menggunakan question word. Nah, ya, jadi question wordnya di sini teman-teman, jam berapa? Itu what time. Ya, ya, what time. Nah, di sini adalah kamu. Ya, di sini teman-teman menggunakan apa sini? Bangun tidur, verb, ya. Get up. Nah, jadi what time do you get up? Setiap hari, every day. Oke teman-teman? Ya. Jawabannya misalnya saya ya selalu ya bangun ya, saya selalu bangun tidur ya jam 5 pagi ya. I always ya get up at 5 a.m. I always get up at 5 p.m. 5 p.m. Ya, teman-teman. What time do you get up every day? I always get up at 5 p.m. Nah, gitu jawabannya teman-teman. Ya. Oke. Sekarang yang kedua. Ya. Apakah dia ya, dia untuk cewek, apakah dia marah kepadamu? Nah, bagaimana teman-teman? Apakah dia marah kepadamu? Bagaimana bahasa Inggrisnya teman-teman? Nah, selalu ingat teman-teman, tanya dulu ya pada diri sendiri, apa jenis pertanyaan ini? Apakah dia marah kepadamu? Bisa nggak dijawab dengan yes, no?
Jawabannya bisa. Berarti ini adalah yes no question. Ya, oleh karena itu teman-teman, coba lihat lagi bagaimana rumus membuat pertanyaan yes no question. Terus satu lagi di sini lihat. Ada nggak kira-kira di sini menggunakan main verb? Ya, kata kerja utama misalnya, ya. Verb, istilahnya verb ya. Nah, di sini kita lihat ada kata marah. Ya. Marah, bahasa Inggrisnya apa teman-teman? Angry. Ya, angry. Oke, jadi di sini tidak menggunakan main verb. Ya, jadi lihat lagi bagaimana rumusnya. Jadi di sini ya, subjeknya dia, she. Nah, otomatis di sini nggak boleh kita gunakan doesn't. Ya. Karena ini bukan menggunakan verb. Jadi di sini kita gunakan is, ya. Is she marah itu adalah angry, ya, dengan kepadamu, itu with you. Ya, bukan to, tapi kita gunakan sini angry with, ya. Ini pasangannya ya, angry, marah pada seseorang itu angry with somebody. Somebody-nya ini ada ini. Ya. Is she angry with you? Apakah dia marah padamu? Ya. Jawabannya misalnya kita bilang misalnya no, she isn't. Ya. Cukup kalau mau jawaban singkat, no, she isn't. Tapi kalau mau panjangnya boleh kita tambah lagi, she isn't angry, ya, with me. Ya. No, she isn't angry with me. Gitu teman. Nah, kalau mau singkatnya cukup aja di sini. No, she isn't. Ya, kalau mau lengkapnya, no, she isn't angry with me. Ya. Nah, itu teman-teman ya merupakan contoh bagaimana tanya jawab dalam bahasa Inggris ya dengan menggunakan present simple tense. Ya. Hanya demikian saja teman-teman. Tapi jangan lupa teman-teman untuk subscribe yang belum subscribe. Oke, jangan lupa juga memberikan komen ya tentang video ini. Oke, itu aja teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. No time to call you today, and cars still 11, and time